Halo Aries, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya, amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Desember 2023 untuk Aries Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan lihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di bulan Desember ini, oke? Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra untuk afirmasi yang perlu dimanifestasikan dimulai dari Desember hingga selama-lamanya. Dan kemudian satu kartu advice, direction, petunjuk yang akan membantu kamu untuk menjalani bulan Desember ini lebih menyenangkan ya. Karena trust me guys, Desember pasti punya challenge-nya sendiri. Bisa jadi lebih berat dari bulan-bulan sebelumnya atau bisa jadi akan lebih tenang, lebih santai. Tapi apapun nanti kartu yang keluar itu yang harus aku bacakan ke kamu ya, karena aku ini tarot reader guys, oke? Dan mari kita berharap yang terbaik untuk kamu di Desember ini, oke? Aku bicara dengan banyak Aries sekaligus ya, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended untuk readingan ini guys. Tapi aku akan tetap berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untuk kamu Aries. Just like always, I promise you guys, oke? Kita langsung mulai ya. Sudah datang. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra kamu dulu. Dadadam dam dam dadam dam dadadam dam dam dadam. Aries, aku pandel mag jika tegal pandar cancel. Please bless this reading for Aries Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra for December 2023. Thank you very much. Jatuh guys, mantap. Aduh, mana aku baru makan lagi, kenyang lagi. You are safe here. Oke, aku akan dekatkan kartu ini guys ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot dan kemudian disimpan di galeri HP, karena kamu akan membaca ini guys dalam minimal 21 hari berturut-turut. Kamu ganti you-nya menjadi I am safe here. Oke, kenapa? Karena kamu sedang memantrai dirimu sendiri ya. Aku bilang begini karena untuk aku kan bicara sebagai pihak kedua untukmu saat ini ya. Kamu gantikan aja, karena nanti kalau kamu bilang you are berarti kamu lagi memantrai aku. Terima kasih Aries. No, ya ganti aja I am safe here, oke? Disimpan di galeri HP dan kemudian dibaca pagi hari sesudah bangun dan malam hari sebelum tidur. Pas lagi ngantuk-ngantuknya ya guys, itu adalah momen paling tepat untuk memantrai diri sendiri, karena kamu akan menginjeksi kalimat ini masuk ke subconscious mind. Once dia masuk ke subconscious mind kamu, itu akan jadi milikmu selamanya guys. Tidak ada yang bisa mengganggu gugatnya darimu. Kamu akan tahu atau berada pada state safe, aman. Ketika kartu ini datang berarti kamu ketakutan di Desember ini. Ada ketidakpastian, ada yang meragukan, ada yang membuatmu bimbang, ada yang membuatmu goyang Aries. No matter what, you are safe here, di sini. Di sini yang dimaksud adalah dimanapun kamu berada saat ini. Kalau kamu resonate dalam readingan ini mengenai rumahmu, misalnya kamu takut guys rumahmu ini kayaknya ada hantunya begitu, tiap malam atau menjelang maghrib aku tuh kayak dengar orang manggil namaku dari begitu. Kamu ketakutan, jangan guys, kamu di rumahmu sendiri nggak boleh takut ya. Siapapun yang menakut-nakuti kamu itu, baik dia kasat mata atau tidak kasat mata, hajar guys, maki. Jangan biarkan ada hantu yang menakut-nakuti di rumahmu. You are the master of your house, oke? Jangan sampai kamu ke kamar mandi di rumahmu pun kamu ketakutan, itu bahaya Aries. Gak ada master yang ketakutan di tempatnya, tidak ada tuan yang ketakutan di rumahnya. Kalau seandainya kamu ketakutan gara-gara hantu, ada penampakan-penampakan, dan kamu terasa lemah di situ, nanti hantunya makin kuat guys ya. Jangan biarkan. Itu contoh kalau misalnya tentang rumah. Atau bisa jadi dalam hal karir, kamu itu kayak ngerasa terombang-ambing karirmu. Gimana ini ya karir aku ini, 2024 aku masih diperpanjang gak ya kontraknya, 2024 aku masih kerja gak ya. You are safe no matter what. No matter what.
Tetap kerja atau tidak kerja di tempat kamu bekerja saat ini, di perusahaan tempat kamu kerja saat ini, you are safe. Ada hantu nggak ada hantu di rumahmu, you are safe. Itu yang perlu kamu mantrai ke dirimu, as the master of yourself. Emang bisa guys perusahaan kalian itu buat kalian hancur guys? Bisa? Aku tanya dulu sama kalian Aries, karena banyak yang ketakutan tentang pekerjaannya. Let's say misalnya kamu nggak kerja di situ lagi, kamu hancur lebur dibuat perusahaan itu, bisa? Ya bisa kalau kamu izinkan. But when you say I am safe here, dimanapun itu lokasinya, you're the master of yourself. Mau perusahaan itu bangkrut guys, kamu masih tetap bisa masuk ke puncak kejayaanmu, tidak di situ. Walaupun rumahmu itu banyak hantunya, kamu masih tetap bisa berkuasa di situ. Even hantu berseliweran mulai dari kuntilanak, pocong, sundal bolong, apapun itu di ruang tamumu berseliweran. Ketika kamu bilang I'm the master here, lu mau ganggu, hati-hati lu, gua hajar lu, misalnya begitu, kamu bisa lakukan sesuatu seperti itu, you're the master. Apapun yang membuat kamu merasa bimbang saat ini tidak akan pernah bisa menghancurkanmu kecuali kamu izinkan dia menghancurkanmu. Mau di PHK, mau dipecat, mau dipindahkan kemana, mau resign dari pekerjaanmu, Aries, itu tidak akan pernah bisa menghancurkanmu unless you let it. Kayak banyak orang yang pakai kacamata kuda saat ini aku lihat, Aries. Kacamata kuda itu tujuannya apa? Untuk memandang satu arah saja supaya nggak lihat kiri, lihat kanan. Jadi kuda yang dipasangin ke sado itu, ke dokar itu kan pakai kacamata itu mereka. Tujuannya adalah biar nggak lirik kanan kiri. Jadi begitu diarahkan sama size-nya, dia itu bisa terus melihat ke depan no matter what. Kamu kayak begitu aku lihat ya. Jadi begitu ini gagal, hancurlah aku. Begitu rumah tanggaku berakhir, hancurlah aku. Begitu aku putus dengan pacarku, hancurlah aku. Ya hancurlah kamu yang izinkan. Mau kamu putus dari pacarmu, kamu nggak akan hancur guys kalau kamu nggak izinkan. Cari pacar baru bisa. Makanya katanya, apapun keadaan yang membuat kamu takut di Desember ini, I am safe. Aman aku. Kenapa? Selama aku tidak izinkan yang menakuti aku itu menghancurkanku, I am safe. Nggak ada yang bisa menghancurkanmu kecuali kamu izinkan. Oke? Kita akan segera lihat kartu petunjuk atau nasihat untuk membuat bulan Desember ini terasa jadi lebih menyenangkan, Aries. Halo. Aries. Gung. Itu Heli. Halo. Agak sulit membuat kalian senang di bulan Desember ini, Aries. Oke. Journal it out, write how you feel. Lebih ke arah kontemplasi day by day aku lihat di sini yang akan membuat bulan Desember ini terasa jauh lebih menyenangkan untuk dijalani, Aries ya. Aries kolektif. Kalian tuh kayak nggak mau refleksi. Who is the girl I see staring back, stand at me when we are. Itu lagu siapa ya? Oh, Christina kena kolera. Ini lebih ke arah reflection day by day. Itu akan membuat Desember ini terasa menyenangkan. Aku pernah dulu diajari sama ada seseorang guys tentang gimana caranya supaya besok itu terasa lebih menyenangkan sebelum kita tidur. Itu kita ingat dulu katanya apa yang terjadi dari pagi, aktivitas kita, dan kemudian ingat apa yang kita tidak sukai terjadi satu hari tersebut, dan kemudian dari situ kita bisa mengevaluasi supaya tidak terulang kembali yang tidak kita sukai. Bukan gara-gara orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Let's say misalnya jam 9 pagi aku nampar orang karena aku misalnya ada masalah ini anger issue, mudah gampang marah, dikit-dikit main tampar orang, dikit-dikit tendang orang begitu. Dan itu kan pasti akan terasa kita sesali ya, malam-malam sebelum tidur gitu. Oh berarti mulai besok aku akan berusaha menahan diri, semenyebalkan apapun orang itu aku tidak akan tampar dia. Misalnya begitu guys. Jadi itu day by day itu akan ada improvement. Dan tanpa kamu sadari nanti 30 hari banyak sekali improvement yang kamu buat untuk dirimu.
Yang tidak kamu sukai, kamu tuliskan pakai HP ya guys. Zaman sekarang sudah modern guys. Kamu nggak perlu bikin-bikin kertas di HP, di notes itu kan ada. Apa yang tidak kamu sukai tuliskan, dan kemudian berjanjilah katanya untuk tidak mengulangi itu besok. Itu akan gampang kamu ingat pas sebelum tidur, sesudah kamu membaca mantramu tentunya ya, atau sebelum kamu membaca mantramu ini. Dan saya misalnya kamu ketakutan, aduh lagi-lagi aku gemetaran, keringat dingin sampai pipis di celana nih, gara-gara ada pengumuman datang dari kantor misalnya begitu, atau ada email datang dari bos, dari HRD di kantor, sampai pipis celana aku ini gitu. Nah maka malamnya ketika kamu tulis, kamu berjanji minggu depan, bukan minggu depan, besok, walaupun aku ketakutan, aku janji tidak akan pipis di celana gitu. Dan kemudian lusanya aku berjanji tidak akan ketakutan lagi dan tidak akan pipis celana lagi, dan itu kan improvement ya. Jadi bikin banyak perubahan di dalam hidupmu katanya day by day, karena kamu nggak bisa mengubah sekaligus dalam jangka waktu yang panjang karena banyak yang terlewat katanya. Ujuk-ujuk udah 31 Desember aja, dan kemudian banyak yang terlewat yang tidak bisa kamu improve dari dirimu. Jadi silakan buat list perubahan day by day, jurnal, write it out katanya di sini. Tidak harus pakai kertas, walaupun dia terlihat menulis diary di sini, tapi pakai HP juga, zaman udah modern ya, please. Oke. Jadi diharapkan nanti hari demi hari kamu berubah menjadi lebih baik, Aries. Itu akan membuat bulan Desember ini terasa menyenangkan. Lihatlah 30 hari perubahan apa yang sudah kamu buat, minimal 30 perubahan. Minimal 30 perubahan guys. At least kamu aware dengan hal yang tidak kamu sukai yang kamu lakukan. Karena sering sekali kita lupa dengan hal-hal yang tidak kita sukai guys, yang tidak seharusnya kita lakukan, yang kita sesali, kita sering lupa, dan kita mengulang lagi besoknya, mengulang lagi besoknya, mengulang lagi besoknya. Tapi kalau kita dari awal sudah tahu, oh yang ini nih momok yang paling menyebalkan nih, baiklah aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan kamu baca-baca itu jurnal kamu yang tadi di HP itu, lihatlah betapa banyaknya improvement yang kamu buat untuk dirimu katanya di sepanjang 31 hari di bulan Desember ini. Oke? Sekarang kita akan segera lanjutkan the highlight. Aries, halo. Call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight for December 2023. Gila ya Aries, udah Desember aja. Aku hanya akan ambil 4 kartu dari sini guys. Yang pertama karir kamu Aries. Oke. Yang kedua kartu keuangan kamu. Oke. Yang ketiga romance untuk Aries sedang couple. Dan yang keempat romance untuk Aries sedang single. Wow. Manis asam asin aku lihat. Rame rasanya kayak nano-nano aku lihat di sini guys, cerita Desember kalian ini. Oke. Yang pertama kita mulai dari karir kalah perang ya guys, The Six of Swords. Oke. Aries akhirnya mengakui kekalahannya begitu. The Six of Swords ini mungkin kamu kalah saing guys di pekerjaan kamu udah merasa nggak sanggup lagi mengerjakan pekerjaanmu itu. Apa-apaan sih ini, udah lama banget gue menjalani ini, nggak pernah sedikit pun gue enjoy. Atau misalnya udah lama banget gue bertahan di sini, dan sekarang Desember ini adalah batas akhir kekuatan gue begitu. The Six of Swords ini adalah walking away, keluar dari medan pertempuran, menerima kekalahan, menjauh. Oke, itu yang terasa paling kuat di sini. Kalau seandainya kamu adalah Aries budak corporate guys, banyak Aries yang akan meninggalkan pekerjaannya atau terpaksa harus keluar dari pekerjaannya karena sudah kalah saing ya guys. Terlalu banyak mungkin sumber daya manusia yang lebih bagus dari kamu di situ dan kamu didorong keluar. Itu hal yang biasa Aries. This is life, this is world. Bukan hanya tentang karir saja, semua aspek kehidupan ini akan dorong-mendorong, sikut-menyikut guys. This is life. You have to face it. Oke, kalau memang kamu bukan sesuai dengan standar yang dibutuhkan, perusahaan sehebat apapun dia tidak akan keep kamu guys. Sekaya apapun perusahaan itu dia tidak akan keep kamu, dia akan dorong kamu keluar, digantikan yang baru atau yang lain akan naik. Kayak banyak yang aku lihat begitu terjadi di Desember ini untuk Aries-Arisan ya. Aries yang sedang bekerja sebagai budak korporat. Untuk Aries pebisnis kayaknya ini gulung tikar, bangkrut, ganti bidang bisnis, tutup bisnisnya karena memang udah kalah saing ya. The Six of Swords ini kalah perang. Jadi misalnya kalau kamu adalah pemain
mie ayam misalnya guys di kotamu, dan kemudian mie ayam itu makin lama makin sepi karena sudah banyak pesaing-pesaing baru. Mungkin giliran mereka yang maju guys, yang naik ya. Dulu kamu sudah pernah naik, saatnya kamu turun gantian sama yang baru-baru. It's okay, itu tidak akan menghancurkan hidupmu Aries, itu tidak akan membuat kamu jadi debu guys, no ya, kecuali kamu izinkan. Oke, The Six of Swords ini keluar dari medan pertempuran lama. Kamu bisa cari medan pertempuran baru yang memang sesuai dengan level kemampuanmu ya. Kalau tadi kamu dagang mie ayam, ya kamu bisa coba yang lain. Life is all about option ya. Kecuali kamu berhenti baru kamu hancur. Ketika kamu berhenti berarti kamu dikalahkan oleh persaingan tadi, dan itu atas izinmu guys. Bukan persaingan itu yang membuat kamu berhenti, no. Kamu yang mengizinkan dirimu berhenti bersaing. Makanya kamu hancur. Selama kamu bilang, oh ya udah, kalau mie ayam gue udah nggak laku, gue bisa bikin yang baru. Misalnya yang lagi ngetren sekarang apa, nanti gue belajar gimana cara membuat bisnisnya dan kemudian biar enak, biar orang datang. Nah, itu mereka yang fighter yang tidak akan pernah dihancurkan oleh dunia ini. Oke, kita akan teruskan untuk kartu finance kamu ya. Ini kartu keuangan Aries, Death of Cups. Kayak ada yang harus kamu lepaskan guys ya, dan yang kamu sukai ini aku lihat. Oke, tujuannya adalah untuk mengamankan keadaan keuanganmu. Banyak Aries yang akan melepaskan KPR-nya mungkin di tahun ketiga udah nggak sanggup bayar, lepaskan aja Aries, nggak masalah. Begitu juga dengan mobilnya, sepeda motor yang dicicil udah nggak sanggup bayar, daripada kamu pusing, nafas selalu ada di ujung tenggorokan guys, setiap bulannya mikirin cicilannya, dilepasin aja nggak apa-apa ya. Death of Cups ini adalah embracing the unknown, living the golden things. Yang kamu suka, yang mau kamu lepaskan itu, tapi tujuannya katanya untuk mengamankan keadaan keuangan kamu ke depannya dimulai dari Desember ini. Yes? Oke. Kita teruskan untuk Aries yang sedang couple, ini romance guys. Ada The Tower muncul di sini. Apa-apaan ini? The Tower hanya akan datang ketika kita manusia berbuat salah ya guys. The Tower ini hukuman yang datang dari universe, sekaligus membayarkan karma, sekaligus juga mengembalikan kita atau mendorong kita kembali ke jalur yang tepat. Oke. Aries couple doing something bad. Aku nggak tahu itu apa guys. Bisa jadi kamu bohong ke pasanganmu ya. Kamu nggak jujur masalah keuangan mungkin ke pasanganmu. Maka pembayaran karma dimulai di Desember ini. The Tower datang. Kemungkinan besar pasangan kamu akan mengetahui tentang ketidakjujuranmu tersebut mengenai keuangan, berantem besar guys. Oke, itulah The Tower-nya. Dan kemudian sejak saat itu kamu akan berjanji untuk jujur ke pasanganmu tentang keuangan, kayak begitu ya. Karena The Tower pada akhirnya akan mengembalikan ke posisi yang tepat. Jadi biarkan saja berjalan dengan alami. Karena begitu The Tower datang kartu tunggal, ini sudah tidak bisa di cancel guys, atau kamu tidak bisa melakukan apapun lagi untuk mencegah The Tower ini datang. Sebelum The Tower datang, The Judgment pasti sudah pernah datang. Ketika kamu berbuat salah itu atau kecurangan tadi, The Judgment itu pasti sudah memperingatkan kamu berkali-kali, tapi kamu abaikan. Jadi anggap aja ini apesnya atau amsyongnya, tapi tujuannya adalah untuk mengembalikan kamu ke jalan yang tepat ya. Oke, kita teruskan untuk Aries yang sedang single guys. Ada The Ace of Swords. Kebanyakan dari kalian kayaknya akan segera berbaikan kembali dengan mantan guys. Ace of Swords ini rekonsiliasi, new beginning, oke, atau gencatan senjata perdamaian ya. Jadi kamu akan berurusan kembali dengan orang dari masa lalu, orang your ex ya, mantanmu, orang-orang yang pernah menjalin hubungan denganmu sebelumnya. Dan kemudian saat ini kan kamu single. Antara dia yang mendekati kamu atau kamu yang akan mendekati dia kembali. Ace of Swords adalah kartu yang bagus guys. This is chance, peluang yang bagus ya. Jadi Desember ini adalah peluang yang baik untuk berekonsiliasi, peluang yang baik untuk bergencatan senjata atau berdamai, peluang yang baik untuk memulai sesuatu yang baru untuk kalian single bersama mantan, orang dari masa lalu ya. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian Aries di readingan highlight for December 2023. Selamat menjalani bulan Desember guys. Wish you all the best. Mudah-mudahan yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Sampai ketemu lagi di readingan highlight for January 2024, karena ini adalah highlight terakhir di tahun 2023 ini. Thank you very much. Dadah Aries.